بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kan level kampung awak jak penuh. Kan level kabupaten kota, kan level nasional. Alam Melayu itu datang ke Aceh, belajar di sini, ambil ilmu. Jadi kitab yang kita baca dulu soal jika ditanyai orang berapa rukun iman, jawab rukun iman adalah soal jika ditanyai orang berapa rukun Islam adalah soal jika ditanyai orang berapa rukun solat adalah. Itu kitab karangan Abah Daud Fatani, itu muridnya Syekh Abdul Rauf Asingkiri. Hari ini banyak orang tak tahu itu. Nya menyedih takalan orangnya. Ini cegi pekim dah nyo. Awaknya pun kai kubur. Islam kok kita maunya hidup dulu dah. Entah kemana-mana sudah kita bawa keadaan agama ini. Entah kemana-mana sudah kita, dan tidak ada penutup. Dan banyak. Dan dari dulu kita di Aceh itu, baik umara maupun ulama itu satu. Umara tidak jauh dari ulama. Apalagi masa Kesultanan Aceh ketika dipimpin oleh para sultanah, dan empat kali Raja Aceh itu berturut-turut perempuan. Ratu Safiatuddin, Zakiyatuddin, Naqiyatuddin, satu lagi siapa ini? 4. Lebih kurang 50 tahun lebih Aceh itu di bawah pimpinan sultanah, dan kunci utama waktu itu adalah Syekh Abdul Rauf Asingkiri. 4 sultan itu Syekh Abdul Rauf yang memberikan arahan dalam hal keagamaan, dalam hal hukum. Kita bersatu dulu. Dan pemimpin-pemimpin kita orang-orang taat dulu. Dari Malikus Saleh, maka disebut dengan, kenapa disebut Malikus Saleh? Itu penyebutan Al-Malik As-Saleh itu bukan hanya orang Aceh, itu pengakuan orang seperti Ibnu Battuta yang mengakui ini raja di Samudra Pasir itu raja orang-orang saleh ini. Termasuk tradisi keilmuan tentang dayah. Dayah itu sudah ada dari kerajaan Perla yang sekarang jadi nama kampus itu, kampus IAIN Corkala. Itu adalah dayah tertua. Jadi tradisi keilmuannya, tradisi dayah, tradisi keulamaannya, cara berislamnya. Ketika ucapan tadi kita katakan Aceh benteng akidah terakhir di Indonesia, itu adalah buah perjalanan panjang. Cuma kalau mereka yang ngomong itu, orang yang pernah ngomong bahwa Aceh adalah benteng terakhir akidah Islam di Indonesia. Kalau orang ngomong itu datang ke Aceh, periksa kita satu persatu. Coba sebutkan sifat Allah ada berapa? Coba sebutkan nama Allah ada berapa? Coba sebutkan dalil-dalil sifat Allah ada berapa? Coba sebutkan dalil-dalil nama Allah ada berapa? Apa dalil ijmalinya? Apa dalil tafsir? Jadi Mbah hanya dah jawab, kata kerja apa sih hanali kau kan ada? Oh, sama juga seperti cara berislam orang di luar Aceh sana. Sekedar ibadah saja, casing saja. Maka ini perlu menjadi perhatian kita semua. Termasuk tradisi keulamaannya, lembaga-lembaga pendidikannya, termasuk dayah misalnya. Jadi dayah itu adalah aset peradaban Aceh, itu dayah. Dan dayah itu ukuran dayah itu bukan yang hanya yang sekarang.
Dayah itu adalah sebuah tradisi keilmuan yang telah bertransformasi dalam sejarah panjang dari dulu kerajaan Aceh sampai hari ini. Dan itu harus dibaca secara utuh. Kalau melihat, jadi melihat Dayah itu jangan hanya melihat Dayah yang sekarang. Kalau melihat Dayah sebagai sistem pendidikan Islam di Aceh, hanya melihat Dayah yang sekarang, saya yakin siapapun itu dia tidak akan adil dalam menilai Dayah. Dia baru adil ketika dia melihat bahwa Dayah itu sebagai pusat pendidikan Islam di Aceh yang sudah mengakar lama sekali dari dulu. Dia lihat secara utuh, komprehensif sejarahnya, dia baru adil. Oh, begini ternyata Dayah dulu di Aceh. Ulama-ulama Dayah dulu begini. Kemudian baru dia cocokkan dengan kondisi hari ini. Baru dia paham. Oh, Dayah sekarang di Aceh, kondisi seperti ini adalah itu karena terjadinya konflik yang panjang dulu di Aceh. Karena konflik yang panjang di Aceh itu memberikan efek yang sangat besar terhadap pudarnya, tadi kedalaman keislaman masyarakat Aceh. Nyojamun dalam konfliknya cukup kakak orang Aceh dalam beragama, berkah dalam beragama dan kah dalam beramal. Maka orang keramat dulu banyak sekali di Aceh. Karena ilmunya betul, amalannya juga betul, maka hasillah keramat. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu orang Aceh melawan Belanda itu dengan bak bulu, itu benar. Teku Hasballah itu di depan Mesir Raya itu dengan la ilaha illallah. Bahkan ada sejarah di Aceh dulu ketika Belanda menembakkan meriamnya itu dari pinggir-pinggir laut itu, dengku di Aceh, ulama dia maju, dia menangkap itu apa namanya? Bom meriam itu dia tangkap, lagi tangkap bola voli. Jino ciaro. Dengarnya macam kali ngau pada kamu maka dia kadang razia nyo kade polisi pai. Dan itu bukan masalah sih, coba baca sejarah aja. Ilmunya bagus-bagus dulu, amalannya kuat-kuat dulu, maka hasilnya luar biasa. Ratusan tahun, 200 tahun lebih Belanda itu menjajah Indonesia. Hanya ketika mereka menginjakkan kaki itu jenderal 2 bintangnya tewas, Maijen Kohler. Wardodun 100 tahun lebih dia sudah menjajah Indonesia berbagai pulau. Aman-aman saja jenderal mereka. Begitu masuk ke Aceh, disinilah jenderal mereka itu jatuh mati di depan Masjid Raya. Kan terkejut Belanda. Oh, Aceh tidak sembarangan ternyata. Aceh ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer. Awak mau perang dan mau perang awak Aceh, kan awak mau perang mereka. Aceh itu berperang karena agama, karena la ilaha illallah. Maka setiap perjalanan perang Aceh itu selalu ada syair-syair syahidnya. Terakhir itu ketika perang konflik itu kan ada syair perang Sabi. Nilai-nilai tauhidnya kuat sekali. Orang-orang mutauhid itu macamnya. Jadi ketika Belanda masuk, oh ini beda ini, beda ya. Beda dengan warat ni tinggal tes baju keaman ke pekaji pi macam tak bereh. Ajuk tanah baju tepung. Acehnya beda. Mereka orang berislam dan Islamnya tidak main-main. Maka Belanda itu berpikir keras, buat laporan ke sana. Di sana dimusyawarahkan bagaimana menangani Aceh. Akhirnya ternyata karena Aceh orang berilmu, adalah ulamanya kuat sekali dan kepercayaan masyarakat kepada ulama sangat kuat, bukan ulamanya yang dibubur. Maka cara menangani Aceh harus dikirim orang juga yang sepadan. Dikirimlah Senop
Ronyo. Hati ngemeriamnya iro boh pekulnya. Boh meriam iro mau aja gimana dia meriam gede. Gero bola poli. Dikirim Senok Hongronyo. Dan Senok Hongronyo pun sebelum dikirim dididik dulu dia. Coba baca sejarah Senok Hongronyo itu, dikirim ke Mekah dulu. Dan itu biasa orang-orang antropolog barat itu, dia akan siap mempelajari apapun demi, walaupun dia tidak masuk Islam, dikirim ke Mekah berguru Senok Hongronyo sama ulama-ulama Mekah. Karena dia mau datang ke Aceh, haji berangkat raja Aceh. Dikirim ke Mekah belajar Senok Hongronyo sama ulama-ulama Mekah. Dikirim ke Mesir, belajar Senok Hongronyo sama ulama-ulama di Mesir. Sudah dalam ilmu Islamnya, sudah ahli dia, baru dia dikirim ke Aceh. Aceh begitu Senok Hongronyo bicara, oh mak Tengku Raya, maka dia dijuluki dengan Tengku Putih. Diberikan tempat, dielukan di Masjid Raya, ternyata Kablaga. Aceh tidak bisa dirusak dengan ilmu. Cuman politik yang dibawa oleh Senok Hongronyo, dia politik pecah belah. Jadi ingin kita ambil pelajaran di sini. Setingkat Belanda saja dulu tahu betapa kentalnya Islam di Aceh. Betapa kuatnya posisi ulama, orang-orang berilmu. Betapa masyarakat sangat berpegang kepada orang-orang berilmu dan ulama. Belanda pun kewalahan, tidak bisa. Harus kirim Senok Hongronyo ulama pura-pura karena dia tidak masuk Islam. Cuma di akhir Allah alam kita tidak tahu apakah di akhir dia, ahli sejarah beda pendapat, ada yang mengatakan di akhir hayat dia juga masuk Islam, ada yang mengatakan tidak masuk Islam. Tapi yang pasti hari ini kuburan dia di Belanda itu dalam kondisi non muslim prosesinya. Jadi sejarah ini harus kita tahu. Kemudian memang kita akui, begitu Belanda semakin kencang menyerang Aceh, banyak dayah-dayah itu dirusak, kitab-kitab dibakar, yang hilang, yang dibawa ke Belanda sampai hari ini. Kitab-kitab ulama Aceh banyak sekali, kitab-kitab ulama Aceh. Kita tahu nggak itu kitab-kitab ulama Aceh dari dulu, ya. Jadi yang sampai ke kita sekarang itu hanya beberapa saja. Profil-profil ulama Aceh. Ulama Aceh dulu bukan hanya laki-laki, juga ada perempuan. Itu rumah sakit itu di Gece itu, rumah sakit Tengku Fakinah. Itu seorang ulama besar dia. Coba nanti sudah jadi juga. Tengku Fakinah, seorang ulama besar Aceh. Perempuan dia. Dia seorang panglima perang dan juga ulama Aceh. Dia memimpin 4 batalion itu di Simpang 3, kecamatan Simpang 3. Kuburannya di sana, Pegampung yang ada kuburannya di sana itu. Itu dia memimpin 4 batalion itu. 3 batalion laki-laki, 1 batalion perempuan. Dan di antara batalion perempuan itu adalah pasukan Inang Balai. Jadi pasukan Inang Balai itu sejarah Aceh dari dulu, kan sekarang konflik gamda. Pasukan Inang Balai awal udah perang kan. Ya jino. Hari ini perempuan Aceh sudah kena TikTok panena dong. Dulu orang berperang mereka. Termasuk marah sekali Tengku Fakinah itu. Tengku Fakinah di sana, Simpang 3 ke sana. Cuk Nyadin di sini, di Pekambada. Pekambada itu daerah elit dulu. Pekambada itu lapisan belakangnya Pekambada. Daerah elit. Makanya sampai hari ini Pekambada selalu ramai. Memang daerah elit dulu. Pasukan-pasukan Aceh di situ dulu. Cuk Nyadin di situ dulu. Ketika terjadi konflik antara Tengku Fakinah dengan Cuk Nyadin, karena Tengku Fakinah sempat marah dengan Cuk Nyadin karena dia tidak jaga suaminya, Tengku Umar. Kenapa sampai membelot ke Belanda? Walaupun Tengku Umar punya alasan membelot ke Belanda karena ingin mengambil senjata dan sebagainya, tapi Tengku Fakinah marah.
Anak merempok, anggota merempok dan bungin. Bagus itu sejarah, coba baca. Yang kemudian berakhir Tengku Fakinah diserang di Simpang 3, harus lari sampai ke Gunung Bernun. Kemudian dia oleh para ulama Aceh diminta balik. Karena ketika itu Tengku Fakinah itu ulama besar. Dia harus balik, buat pesantren, buat daya, jangan bergerilya, dia harus mengembangkan pendidikan. Masyarakat Aceh harus dicerdaskan. Itu ilmunya ke Mekah. Nah, jadi ketika kita bicara sejarah Aceh, dan yang kita petik sedikit itu baru petikan kecil itu. Kalau kita baca lebih jauh, lebih dalam, peradaban besar. Jadi kalau kita hari ini kemudian yakdeng balapangan Belang Padang, hei urung-urung tu ilu itu kita justru sudah jauh apa sekali down sekali itu. Seharusnya tidak ada seperti itu. Memang urang anak pehado mata ilu cikau ilu hadam urang nyamun urang Aceh ilu no tak itu ilu tetiku hendak je mengkala ni pupu tu dah ada dulu seperti itu. Jadi aneh kalau kemudian hari ini ada orang ketika kita bilang jangan pakai, kenapa dia merasa risih, protes, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tidak tahu dia. Makanya sampai ada buku itu berjudul Siapa yang akan meminta maaf kepada Aceh. Kenapa Aceh hari ini seperti ini? Sebuah peradaban besar, sebuah pusat keilmuan. Itu Najib Al-Attas, ilmuwan dari Malaysia. Inspirasinya dari mana? Dari Hamzah Fansuri. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita orang Aceh ini melihat kembali bagaimana seharusnya kita berislam, baca kembali sejarah-sejarah Aceh. Lihatlah Aceh lebih dalam. Semakin dalam kita melihat Aceh, kita akan semakin bersyukur kepada Allah kita dilahirkan di tanah Aceh. Saya luar biasa ketika bicara dengan orang-orang yang dari luar Aceh, tugas ke Aceh, dia ngomong Aceh ini beda. Sampai ada orang-orang itu kalau dia tugas ke daerah lain, dia nggak bawa keluarga anak-anaknya, tapi kalau dia tugas ke Aceh, dia bawa keluarga anak-anaknya, disekolahkan di sini semua. Karena dia, menurut dia, lingkungan yang sangat kondusif untuk anak-anak itu adalah Aceh. Baca sejarah Aceh, kita perlu lebih mencintai Aceh. Dengan mencintai, kita akan lebih banyak tahu tentang Aceh. Dengan lebih banyak tahu tentang Aceh, kita akan tahu bersikap bagaimana agama di Aceh harus kita jaga ke depan, generasi muda ke depan bagaimana harus kita bentuk. Kalau enggak, kita akan ada muhawara. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentu kita berbelasungkawa dan kita berduka sangat dalam kepada berpulangnya mantan Gubernur Aceh Abu Dodo, dan beliau adalah salah seorang pejuang Aceh dan juga perjuangan perdamaian, dan itu tercatat dalam sejarah. Mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa beliau, Allah lapangkan kuburan beliau, dan Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.